Beberapa hari ini, saya telah menyelesaikan menonton anime yang berjudul Chikyu no Undo ni Suite, atau terkadang para penonton anime sebut sebagai anime orc. Namun, pastinya bagi kalian yang telah menonton anime itu, menyadari kalau sepertinya anime itu lebih banyak membahas tentang agama dan moralitas ketimbang astronomi sesuai dengan judul anime yang diangkat. Mengenai hal tersebut, di sini saya akan mencoba memahami apa maksud dari penulis cerita itu, yang lebih banyak memasukkan tema-tema sensitif seperti agama, moralitas, dan filosofi, ketimbang tema umumnya tentang kosmologi dan astronomi. Sebagai awalan, mari kita mulai dengan sebuah cerita tragis yang tidak sempat diceritakan dalam anime itu, di mana anime itu mencukupkan pembahasannya pada salah satu model kosmologi, yaitu heliocentrisme, sebagai basis sistem alam semesta kita yang menempatkan matahari sebagai pusat alam semesta kita. Namun, beberapa abad kemudian, tepatnya pada tahun 1918, Harlow Shapley mengemukakan model kosmologi baru yang menjatuhkan model heliocentrisme, yaitu dengan model yang disebut sebagai galaktosentrisme, yang menjadikan matahari yang awalnya kaku sebagai pusat dunia mendapati jalur orbitnya yang mengitari pusat galaksi Bima Sakti pada jarak 50.000 tahun cahaya dari kita. Dari kebenaran yang baru diungkap tersebut, seorang astronom Amerika bernama George Ogden Obel mengatakan kalau penemuan sistem kosmik yang dirumuskan oleh Shapley itu sama halnya dengan bagaimana astronom dahulu menerima sistem kosmik Copernicus sebagai sebuah kemajuan besar dalam bidang astronomi dan kosmologi pada masa itu. Terlepas dari hal tersebut, dalam beberapa dekade setelah itu, sistem galaktosentris yang dirumuskan oleh Shapley digantikan dengan sistem asentrisme, atau yang lebih dikenal dengan model Lambda CDM, di mana galaksi yang awalnya kaku dan menjadi pusat alam semesta itu mendapati pergerakan aneh ke arah luar dari suatu titik tertentu yang mengembang menjauhi titik itu. Atau secara singkat, bisa kita katakan kalau ini adalah dasar dari teori Big Bang. Mengingat perkembangan pengetahuan astronomi yang semakin pesat, membuat Obel menyadari kalau masalah dari astronomi sekarang bukan dari ketidaktahuan peneliti yang terlibat di dalamnya, namun bagaimana peneliti tersebut, juga kita sebagai pembaca teori astronomi, suka berangan-angan dan percaya pada pseudoscience sebagai penutup kekurangan dari ilmu astronomi yang telah berkembang pada masa kita sekarang. Yang dari kepercayaan akan takhayul tersebutlah membuat perkembangan ilmu astronomi menjadi terhambat dan sulit berkembang karena kekakuan pengetahuan yang diberikan dari pengetahuan takhayul tersebut. Dari pembahasan singkat ini, mungkin kita sudah mendapatkan pemahaman atas alasan kenapa cerita dari anime orb itu lebih condong kepada pembahasan agama dan moral ketimbang fokus kepada astronomi itu sendiri. Itu disebabkan masalah yang mengekang perkembangan ilmu astronomi dan juga ilmu-ilmu lainnya, atau lebih radikal lagi dengan mengatakan kebenaran secara universal itu dikekang oleh bagaimana kita sebagai pengamat lebih suka cerita takhayul ketimbang kebenaran itu sendiri. Sikap itu akan menghambat perkembangan pengetahuan atau secara total dapat memberhentikan suatu pengetahuan. Terlebih lagi, cerita takhayul tidak didesain sebagai cara untuk menemukan kebenaran, namun didesain sebagai pemenuhan rasa penasaran yang selalu menghantui pikiran kita. Dapat terlepas dari ketegangan pikiran dan ketakutan akan ketidaktahuan dan ketidakpastian, pastinya merupakan impian banyak orang, yang terkadang beberapa di antara mereka rela harus menyakiti orang lain demi melindungi dirinya dari rasa sakit karena berpikir. Ini juga sejalan dengan bagaimana secara neuroscience kalau pengetahuan dan informasi terkadang bisa memberikan rasa sakit yang serupa seperti kita merasakan rasa sakit secara fisik, seperti disiram air panas dan lain sebagainya. Mungkin demi menyadarkan para penonton akan masalah ini, penulis cerita anime itu membuat cerita anime yang lebih fokus kepada pembahasan moral dan agama sebagai cara manusia dapat terbebas dari ketegangan pikiran yang mengganggu diri kita. Kesadaran kita dalam hal ini ditujukan agar kita tidak menjadikan nilai-nilai agama dan moral sebagai penghalang kita untuk menggapai kebenaran. Justru nilai moral dan agama yang menghalangi dari kebenaran itulah dapat menjadikan dalil bagi kita untuk mengatakan kalau nilai moral dan agama itu salah dan tidak benar sama sekali. Penulis cerita anime itu seolah-olah mengajak kita untuk berpikir tentang kebenaran dan bagaimana kebenaran itu harus konsisten dalam mempertahankan kebenarannya.
bukan sebuah nilai kebenaran yang ditegakkan dengan cara yang salah dan jahat, seperti yang terjadi di cerita anime tersebut. Dalam hal ini, mungkin layak bagi kita untuk mengutip perkataannya Nietzsche yang memiliki hubungan dengan kesimpulan dari pembahasan ini, yaitu, barang siapa yang melawan monster, hendaknya berhati-hati agar ia tidak menjadi monster karenanya. Dan jika kamu menatap jurang yang terlalu dalam untuk waktu yang lama, jurang itu pun akan balas menatapmu. Pada akhirnya, mungkin upaya untuk mencari kebenaran dengan cara yang baik atau bermoral, juga mempertahankan kebenaran itu dengan cara yang baik pula, merupakan inti dari cerita pada anime itu yang ingin penulis itu sampaikan kepada kita, ketimbang faktologis dari ilmu astronomi itu sendiri.